Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi memimpin penandatanganan dokumen pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Sekitar 35 negara bergabung dalam dewan tersebut, termasuk di dalamnya Indonesia. Tepuk tangan hadirin menyambut resmi dibentuknya Dewan Perdamaian Gaza yang ditandai oleh penandatanganan dokumen pembentukan badan tersebut. Peresmian dilakukan di sela perhelatan World Economic Forum di Davos, Swiss, Kamis waktu setempat. Sekitar 35 negara bergabung dalam dewan tersebut, termasuk sejumlah negara Timur Tengah dan juga Indonesia. Pembentukan dewan bertujuan untuk penyelesaian konflik global dan rekonstruksi Gaza pasca serangan Israel. Turut menandatangani dokumen pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yakni Presiden Prabowo Subianto. Trump yang duduk di apit Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban dan Presiden Prabowo tampak mengelus punggung Presiden Prabowo. Sesaat sebelum penandatanganan, Trump memuji mereka dengan menyebut keduanya adalah orang yang tangguh. Usai penandatanganan, Trump menjabat erat tangan kedua pemimpin negara ini. Sementara itu, menantu sekaligus penasihat khusus Trump, Jared Kushner, memamerkan blueprint rekonstruksi Gaza. Dalam presentasi tersebut terlihat deretan bangunan apartemen di tepi laut yang digadang-gadang menjadi wajah baru Gaza. Dalam blueprint tersebut, Dewan menargetkan akan menciptakan 500.000 lebih lapangan pekerjaan yang bisa menghasilkan 10 miliar dolar pendapatan dalam 10 tahun ke depan hingga 2035. Namun semua itu butuh investasi yang tidak sedikit, yakni mencapai 25 miliar dolar lebih. Trump menyebut lokasi di tepi laut tersebut sangat baik untuk bisnis real estate. This is a great location. It all begins. I'm a real estate person at heart, and it's all about location. And I said, look at this location on the sea. Look at this beautiful piece of property. What it could be for so many people. It'll be so great. People that are living so poorly are going to be living so well. But it all began with the location. That's the vision. They look out on the waters, and very few places are like it. So we put together a team that's outstanding, a team that's done it before, a team that I think has done tougher jobs. If you want to know the truth, we've done some tough jobs. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimisme kuat terhadap tercapainya perdamaian di Gaza usai menandatangani Dewan Perdamaian atau Board of Peace Charter yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Prabowo menyebut bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian ini merupakan momentum bersejarah dan peluang nyata untuk mendorong perdamaian bagi rakyat Palestina. Kepala negara juga menyampaikan perkembangan positif di wilayah konflik Gaza. Presiden Prabowo pun menegaskan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam forum tersebut sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan dan perdamaian dunia. Prabowo menambahkan organisasi ini terbuka bagi negara-negara yang memiliki tujuan untuk perdamaian dan kemanusiaan. Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang, ya, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. Yes, siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina, ya. Pemirsa, sejak kemarin hujan terus mengguyur wilayah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Akibat diguyur hujan, banjir merendam permukiman warga di Pasar Kemis. Ketinggian air mencapai 30 sampai 50 cm. Akibat banjir, sejumlah aktivitas warga lumpuh total.
Warga pun berharap pemerintah bisa menangani banjir yang saat ini terus menggenangi rumah warga. Informasi masih mengenai banjir, pemirsa. Banjir dengan ketinggian hingga 4 meter merendam ratusan rumah warga di 4 desa di Kecamatan Jayanti, Tangerang, Banten. Akibatnya hampir 2.900 kepala keluarga terdampak. Baik lagi. Udah. Kondisi banjir terparah terjadi di Kecamatan Jayanti, Tangerang Selatan. Titik terdalam banjir terdapat di perumahan Taman Cikande. Banjir susulan yang terjadi akibat luapan Sungai Cidurian serta guyuran hujan deras dengan intensitas tinggi membuat genangan air terlihat hampir menutupi atap rumah warga. Ketinggian banjir juga terus meningkat membuat sejumlah warga terpaksa dievakuasi. Menurut Camat Jayanti, banjir ini rendam 4 desa, yakni Desa Pasir Gintung, Jayanti, Cikande, dan Pasir Muncang. Sebanyak hampir 2.900 kepala keluarga terdampak. Ya, ketinggian saat ini mulai dari 30 cm sampai dengan 4 meter. Itu titik yang paling dalam. Untuk upaya yang dilakukan dari pihak kecamatan sendiri ada apa aja, Pak? Ya, sementara ini kami masih melakukan evakuasi bagi warga yang terdampak banjir. Kemudian juga tadi pagi sudah mengambil mobil dapur umum untuk membuka dapur umum. Jadi sudah dipersiapkan posko untuk dapur umum dan juga sudah dipersiapkan posko kesehatan. Selain bantuan logistik untuk dapur umum, posko kesehatan juga disiagakan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimaradi, iNews melaporkan. Rumah warga di Kafling, Buaran, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai 1 meter membuat sekolah dasar yang tidak jauh dari permukiman ikut terendam banjir. Hingga kegiatan belajar mengajar pun dilakukan jarak jauh. Rumah warga di Kafling, Buaran Jaya, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir mencapai 1 meter. Banjir yang merendam pemukiman warga di Kafling, Buaran ini merupakan banjir yang kedua kalinya sejak sepekan terakhir. Dan beberapa lainnya mengungsi di musola. Selain curah hujan yang cukup tinggi, saluran air Kali Buaran yang kecil dan tersumbat, serta drainase yang buruk membuat air sulit untuk surut. Rumah saya kan di belakang ya Pak, ya. Ini kan saya saat ini kondisinya mengungsi di tempat Bapak ini di atas. Kalau di rumah saya segini Pak? Hampir 1 meter. Iya, hampir 1 meter. Tidak di belakang segini. Iya. Ketinggian air yang mencapai 1 meter membuat sekolah dasar yang tidak jauh dari pemukiman ikut terendam banjir. Sekolah pun menerapkan pembelajaran jarak jauh. Kalau kelas ada 3, untuk ruangan ada 6. Ada 6, jadi 9. Termasuk ruang TU. Berarti 9 semua ruangan yang kerendam. 6 yang terendam, 3 kelas dan 3 ruangan TU, perpustakaan UKS. Oke. Sampai kapan sampai nanti ini? Ya kita tunggu informasi selanjutnya, tergantung Bapak Kepala Sekolahnya Pak. Karena kalau misalnya masih begini, mau nggak mau harus izin. Iya. Imbas dari banjir, sisi selatan Jalan Pangeran Jayakarta terpaksa ditutup dan dialihkan ke sisi utara menjadi 2 arah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.